Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori organisasi postmodern. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Muhammad Sobahuddarin. Saya Sinta Anamuli Salsabila. Saya Inneke Desi Natalia. Saya Delia Kawandira. Saya Amelia Vega Novitasari. Ayo. Secara lahirnya postmodern, organisasi postmodern merupakan tipe keempat yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins. Teori ini dikembangkan mulai awal abad ke-19. Menurut Robbins, teori organisasi postmodern berfokus pada perspektif sosial dalam kerangka kerja sistem terbuka, merupakan aliran yang cenderung lebih memperhatikan sifat politis suatu organisasi. Isi-isi teori aliran postmodern, yaitu suatu organisasi terdiri dari berbagai entitas tim yang beragam, namun tetap terhubung satu sama lain. Koordinasi dibangun melalui kebutuhan pekerjaan, menekankan pada continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Entitas diorganisasikan dalam flat design, pekerja sangat diberdayakan dan dilibatkan dalam pekerjaan, informasi disebarluaskan. Teori postmodern menurut para tokoh-tokoh yaitu seperti Marx and Simon, Jeffrey Beaver, David Osborne and Ted Gabler, David Osborne and Plastrick, dan Ikujiro Nonaka. 1. Marx and Simon, batas-batas kognitif terhadap rasional. Marx dan Simon menentang gagasan klasik mengenai keputusan yang rasional atau optimum. Mereka berargumentasi bahwa mayoritas pengambil keputusan memilih alternatif yang memuaskan, alternatif cukup baik. Hanya pada kasus-kasus yang luar biasa, mereka akan mencari dan menyeleksi alternatif yang optimal. 2. Jeffrey Pfeffer, organisasi sebagai arena politik. Jeffrey Pfeffer menciptakan model teori organisasi yang mencakup koalisi kekuasaan, konflik inheren atas tujuan keputusan desain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari orang yang berkuasa. Pfeffer mengusulkan agar kendali di dalam organisasi menjadi tujuan ketimbang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang rasional, seperti produksi output yang efisien. Kalau tropical mania itu orange. Next. Yang ketiga, David Osborne dan Ted Gabler, Reinventing Government. Reinventing Government, pemerintah di mana-mana perlu memasukkan jiwa entrepreneur ke dalam sektor publik. Terdapat sebuah pendekatan yang disampaikan oleh W. Edward Deming yang dinamakan manajemen kualitas total. Dalam pendekatan ini, lembaga-lembaga publik harus memuatkan pada 5 prinsip. Yang pertama, hasil. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, desentralisasi. Yang keempat, pencegah. Dan kelima, pendekatan pasar dan sistem. Yang keempat, David Osborne dan Plastrick, Banishing Bureaucracy. Banishing Bureaucracy, Osborne dan Plastrick pada tahun 1997 mengajukan 5 macam strategi dalam melakukan perubahan dalam pemerintah. Yang pertama, strategi inti. Strategi inti fokus pada inti dari masalah dan memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan berfokus pada inti tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.
Yang kedua, strategi konsekuensi, yaitu menerapkan konsekuensi positif dan negatif bagi pegawai pemerintah untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan dan prosedur yang baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan meminimalkan resistensi. Yang ketiga, strategi pelanggan, yaitu menempatkan fokus pada kebutuhan pelanggan pemerintah, yaitu warga negara dan bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, strategi kontrol, yaitu menggunakan sistem pengawasan dan pengukuran untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur baru diterapkan dengan konsisten. Tujuannya itu untuk mengurangi keputusan yang dilakukan secara acak dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, strategi budaya, yaitu mengubah budaya pemerintah dengan mengubah nilai, keyakinan, dan perilaku mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan meminimalkan resistensi. Selanjutnya ada Ikojiro Nonaka dengan konsep penciptaan pengetahuan keorganisasian. Di sini Nonaka menjelaskan tentang arti pentingnya penciptaan pengetahuan keorganisasian atau disebut dengan knowledge. Knowledge ini merupakan pengetahuan yang dikombinasikan dengan pengalaman. Penciptaan pengetahuan keorganisasian yaitu kemampuan sebuah organisasi secara keseluruhan untuk menciptakan yang pertama pengetahuan baru, selanjutnya menyebarkannya melalui sistem yang ada, dan memasukkannya ke dalam produk-produk, servis, dan sistem-sistem. Next. Teori lain dalam aliran postmodern. Yang pertama ada teori good governance. Yang kedua ada New Public Service dari J.V. Denhart dan R.B. Denhart. Yang ketiga ada dynamic governance. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama itu next. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili mereka. Yang kedua ada rule of law, atau tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Ketiga, ada transparansi, adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat, ada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Yang kelima, ada kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Yang keenam, ada efektivitas dan efisiensi. Untuk menunjang prinsip-prinsip yaitu disebutkan di atas. Pemerintahan juga harus memenuhi kriteria dan efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketujuh ada akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Dan yang terakhir ada visi strategis, adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Next. Selanjutnya New Public Service. Yang pertama, melayani warga masyarakat, bukan pelanggan. New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa, warga adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. New Public Service berpandangan, aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik adalah aktor penting dalam sistem kepemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga negara, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. 3. Kewarganegaraan lebih berharga dari kewirausahaan.
New Public Service memandang keterlibatan warga dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan dan dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Yang kelima, tahu kalau akuntabilitas bukan hal yang sederhana. Menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip, demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensi ataupun kegagalan akan keputusan yang diambilnya akan ditanggung sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Selanjutnya, dynamic governance. Neo dan Sam mendiskusikan dan mengkonseptualisasikan 3 kemampuan suatu pemerintahan. Yang pertama, think ahead, kemampuan menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal, dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada. Yang kedua, think again, kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik, sehingga institusi dapat mengemukakan permasalahan dan isu yang dihadapi. Yang ketiga, think across, kemampuan melintas batas-batas tradisional untuk berpikir di luar batas, juga untuk belajar dari orang lain. Apabila terdapat ide-ide bagus yang dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan. Itu seperti mengkopi aturan dan kegiatan yang telah berhasil diterapkan di suatu tempat. Selain itu, kita harus mengerti bagaimana menerapkannya, bagaimana itu bisa bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.